hadis yang muncul limata sebab meninggalnya waladuhu anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya Sayyiduna Ibrahim. Jadi anak Nabi namanya Ibrahim, ngambil nama datuk dia di atas, kakeknya Ibrahim. Ya. Nah, itu terjadi lahirnya Ibrahim anak Rasulullah itu bertepatan terjadinya gerhana matahari. Siang tiba-tiba jadi malam. Nah, baru separuh siang, udah malam dah. Terjadilah kasak kusuk. Ya, pada zaman itu baik orang yang menerima Islam ataupun yang udah Islam bercerita. Yang takutnya yang udah Islam bercerita apa dia bilang? Nah, dia bilang ini gerhana terjadi karena meninggalnya anak Nabi Muhammad bernama Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibadalih. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه بالدارين آمين. جماعة صلاة الصبح رحمكم الله. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat dipertemukan kembali, tiada lain untuk melanjutkan kajian kita, muzakarah kita, panduan kitab Fathul Muin. Masuk pembahasan berikutnya, wassalatul kusufaini, yakni salat dua gerhana. Jadi kita bahas mengenai salat gerhana ini ya. Dua salat gerhana ay kusufil syamsi wal qamari. Maksudnya yang pertama gerhana matahari dan yang kedua gerhana bulan. Dan ini dilaksanakan sedang terjadinya gerhana. Ya, bukan sebelum dan bukan sesudah. Nah, sedang terjadinya gerhana itulah nah tuntunan kesunahan salat ini dilakukan. Nah, ini disebut dengan kusufain. Ada juga dalam kitab itu disebut khusufain. Sama ya. Nah, cuman yang terbaik adalah kusuf itu gerhana matahari, sedangkan khusuf itu gerhana bulan. Bedanya apa? Huruf di depan, kaf dengan kha. Nah, kalau huruf kaf khusuf berarti gerhana matahari. Kalau pakai huruf kha khusuf, nah, itu berarti gerhana bulan. Ini yang lebih masyhur ya. Nah, maka silakan ini. Lil syamsi wal khusufi lil qamari. Bil kusuf untuk matahari, wal khusuf untuk bulan. Ini yang lebih masyhur. Wahya min sunanil muakkadah, dan dia hukumnya sunnahnya muakkadah. Sunnahnya sangat kuat. Ya, sangat kuat sekali sunnahnya. Lil akhbaris sahihah, berdasarkan khabar hadis yang sahih dari Nabi SAW tentang hal tersebut. Nah, minha qauluhu alaihi salatu wassalam, di antaranya hadis perkataan Nabi SAW, kata Nabi, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah
Sesungguhnya matahari dan bulan itu tanda-tanda daripada tanda kebesaran Allah. La yankhasifani lil mauti ahadin, tidaklah terjadi gerhana karena matinya seseorang, wala lihayatihi, dan bukan karena hidupnya seseorang. Fa idza ra'aitum dzalik, apabila kalian melihat gerhana, fafza'u ila dzikrillah, bergegaslah kalian mengingat Allah, wassalah, dan salat. Jadi tujuannya itu suruh ingat Allah dan untuk melaksanakan salat. Salat inilah dinamakan salat gerhana. Ini hadis yang muncul limata, sebab meninggalnya waladuhu, anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Sayyiduna Ibrahim. Jadi anak Nabi namanya Ibrahim, ngambil nama datuk dia di atas, kakeknya Ibrahim, ya. Nah, itu terjadi lahirnya lahirnya Ibrahim anak Rasulullah itu bertepatan terjadinya gerhana matahari. Siang tiba-tiba jadi malam. Nah, baru separuh siang, udah malam dah. Terjadilah kasak kusuk, ya. Pada zaman itu baik orang yang menerima Islam ataupun yang udah Islam bercerita. Yang takutnya yang udah Islam bercerita apa dia bilang? Nah, dia bilang ini gerhana terjadi karena meninggalnya anak Nabi Muhammad bernama Ibrahim. Tersebarlah berita itu. Berita pun tersebar di Madinah itu, bahwasanya ini gerhana terjadi siang tiba-tiba jadi malam, itu sebab meninggalnya Ibrahim anaknya Rasulullah. Jadi apa ibu mau tahu ya, anak Nabi namanya Ibrahim ini lahir dari istri beliau yang bernama Maria Al-Qibti, orang Mesir, asalnya Nasrani, masuk Islam. Nah, masuk Islam, ikut Nabi, dijadikan istri, dapat anak satu. Inilah dia namanya Ibrahim. Ibrahim ini umurnya 18 bulan. Berarti 18 bulan, setahun setengah meninggal. Jadi anak Nabi semuanya meninggal, laki-laki ya, meninggal sebelum akil baligh. Anak Nabi 3 laki-laki. Yang pertama nama Qasim, yang kedua nama Abdullah, yang ketiga ini namanya Ibrahim. Semuanya meninggal belum akil baligh. Maka Nabi bilang, ya, meninggalnya Ibrahim itu pas gerhana bulan. Kata Nabi, inna syamsa wal qamar, bulan matahari ayatani min ayatillah, ini dua tanda-tanda kebesaran Allah. Lain khasifani li mautin ahad, tidaklah terjadi gerhana kerana matinya seseorang, wala li hayatihi, bukan sebab hidupnya seseorang. Fa idza ra'aitum dzalik, jika kau lihat gerhana, fafza'u ila dzikrillah, bergegaslah kalian mengingat Allah. Kemudian wassalat, dirikan salat. Bagaimana salatnya? Wa aqalluha rak'atani ka sunnati zuhri, paling sedikit salatnya 2 rakaat seperti salat sunnah zuhur. Jadi Bapak Ibu dah pernah kan sunnah zuhur, mau qabliyah maupun ba'diyah, kira-kira begitulah dia, cuman beda niatnya. Usali sunatul khusyuf fi syamsi rak'ataini ma'muman atau imaman lillahi ta'ala, atau di rumah lillahi ta'ala. Aku niat salat gerhana matahari 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar, baca iftitah, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian baca surah Al-Kafirun, rukuk, i'tidal, sujud, duduk, sujud, berdiri rakaat yang kedua, baca Al-Fatihah, baca Qul Ahad, kemudian rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud yang kedua, duduk tahiyat, salam, selesai. Itulah dia. Sama seperti salat sunat zuhur, cuman beda nih niat. Jadi kalau Bapak Ibu tak sempat, atau di Pontianak tak mengadakan, atau tak sempat mengadakan, atau malas turun ke masjid, boleh di rumah salat 2 rakaat seperti sunah zuhur tadi itu. Nah, cuman beda niat saja. Ya, beda niat.
Kalau gerhana matahari terjadinya siang hari, tapi kalau gerhana bulan malam. Yang sering dikerjakan ini gerhana matahari. Kalau gerhana bulan terjadinya malam, banyak orang sedang tidur. Tapi Nabi menganjurkan walaupun terjadi tengah malam, salat sunnah, ya, salat gerhana bulan tersebut. Jadi ini yang paling pendek pembahasannya ini. Salatnya mudah sekali, maka tak ada alasan berapalah 2 rakaat seperti tadi itu, paling-paling 3 menit 3 menit selesai, ya. Nah, kalau diadakan di masjid boleh, tapi iklan, diumumkan dari Departemen Agama, beritahu, mohon maaf ya, mengenai gerhana itu sudah bisa dihitung kapan terjadinya, ya, sudah bisa dihitung. Nanti diberitahu terjadinya berkisar jam berapa, jam sekian sampai jam sekian, diumumkan. Nanti pengurus masjid mengadakan salat. Ingat, tidak semua masjid mengadakan ini, ya. Saya pernah salat ini cuma di Al-Ashraf, pas kebetulan Al-Ashraf pada saat mengadakan. Itu pun gerhana bulan terjadinya setelah Isya, ya, setelah Isya terjadinya, awal malam. Masih bagus awal malam, karena Muhammad bisa kita kerjakan. Kalau tengah malam bagaimana mengumpulkan orang? Nah, tapi kalau awal malam masih boleh, ya. Ya, mana tadi itu? Wadna kamaliha, paling tidak untuk mencapai sempurna yang paling minimal, ziyadatu qiyam wa qiraatin, yakni menambah qiyam berdiri dan menambah bacaan, wa ruku'ihi fi kulli rakaatin, ya, dalam ruku' setiap rakaat, yakni menambah qiyam berdiri dan menambah ruku'. Itu ciri khasnya. Kalau kepengin yang baik, kau tadi kan minimal kan, nah yang baik udah masuk bagus, sudah dia menambah berdiri dan menambah bacaan, ya, menambah bacaan. Gini, usali sunnatul khusyuf fi syamsi rak'atin lillahi ta'ala, ya, Allahu akbar, aku niat salat gerhana, apa tu? Gerhana matahari 2 rakaat lillahi ta'ala, Allahu akbar. Baca iftitah. Setelah baca iftitah, baca Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah, baca surah. Kemudian ruku'. Kemudian i'tidal. Baca lagi Al-Fatihah. Nah, ingat tuh, baca lagi. Jangan sujud ya, tak boleh sujud. Nah, ini dikatakan menambah qiyam, berdirinya ditambah, ya, berdirinya ditambah, sujudnya tak boleh tambah. Jadi menambah berdiri, menambah ruku'. Nah, berdiri lagi, baca Al-Fatihah, kemudian baca surat, kemudian ruku', baca nambah ruku', ya, kemudian i'tidal, kemudian baru sujud. Nah, itu maksudnya menambah berdiri dan menambah bacaan. Kalau kita salat setiap rakaat, ingat dah nih, rukuk berapa kali? Salat biasa, mau salat zuhur ke asar ke sunnah zuhur ke beliau zuhur, setiap rakaat rukuk berapa kali? Sujud, itulah dia. Setiap hari kita salat, yang namanya salat setiap rakaat, rukuknya sekali, sujud 2 kali. Nah, sekarang disamakan, ya, rukuknya 2 kali, sujudnya 2 kali setiap rakaat. Maka dikatakan menambah berdiri, menambah rukuk. Paham nih ya? Udah pernah kan salat gerhana kan? Udah pernah belum? Mau praktek ya? Ya. Ya. Itu minimal sempurna yang paling minimal. Nah, wa akmalu, yang paling sempurna. Ya, ini sempurna betul. Yang paling sempurna,
ayyaqra'a ba'dal Fatihah fi qiyamil awal Al-Baqarah. Yang paling bagus sekali berdiri yang pertama itu setelah baca Al-Fatihah baca Al-Baqarah. Berapa juz tu? 2 juz lebih. Pendek bagi yang hafal. Ya kan, bagi yang hafal. Au qadraha, atau bukan surah Al-Baqarah tapi kadarnya kurang lebih surah Al-Baqarah panjangnya. Boleh tambah surah. Ya, ukurannya 2 juz lebih. Ini pertama yang hafal Quran. Yang keduanya yang senang salatnya dipanjangkan macam ini boleh ikut. Ya. Kalau tak mampu cari masjid yang bacanya pendek. Boleh, tak apa-apa. Ada orang yang mampu, ada yang tak mampu. Lama berdiri ni 2 juz lebih. Bukan sebentar. Kemudian wa fi tsani, ya, kemudian berdiri yang kedua, ya. Surah Al-Baqarah, kemudian ruku', kemudian i'tidal, baca Al-Fatihah lagi. Sujud belum? Ya, baca Al-Fatihah lagi, kemudian baca surah, ya. Yang kadarnya mi'atai ayatin minha, kira-kira 100, maaf tadi. Mana tadi tu? Kira-kira 200 ayat. Mi'atain itu artinya 2. Kira-kira 200 ayat. Kalau Al-Baqarah apa? 200 lebih. Berarti berdiri yang kedua setelah Al-Fatihah baca surah kira-kira 200 ayat. Kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian baru sujud. Duduk sujud yang kedua, berdiri lagi. Masuk rakaat yang kedua, berdiri yang ini mau paham nih. Masuk rakaat yang kedua, berdiri yang ketiga. Setelah baca Al-Fatihah, setelah baca Al-Fatihah maka membaca surah kami'atin wa khamsin, kira-kira kadar ayatnya 150 ayat. Kau tadi apa? 200, ini kurang sikit. Dikurangkan 50. Kemudian ruku, kemudian i'tidal, baca Al-Fatihah lagi. Berarti berdiri yang keempat. Terserahlah pilih yang mana dalam juz amma tu. Boleh, tak masalah. Berarti ibadah ni kan enak kan? Ibadah kan enak menurut kemampuan. Ya, mampu segitu silakanlah. Ya. Tapi kalau seandainya bisa hafal yang panjang-panjang silakan. Waktu itu kita melaksanakan di Masjid Al-Ashraf itu, ya pilih surah itu lah. Sabbihisma, alataka hadithul ghasyiyah, ta'atulah ke bawah, wa syamsi wa duhaha, terus lagi kemudian al-lail wa laili idza yaghsha. Boleh, tak masalah. Itu sedanglah itu dah. Ya kan? Kalau kita hafal itu ya pendek-pendek je. Al-Maun boleh, Inna A'taina terakhir, Al-Kautsar. Malaikat pun bingung, ini bukan korban, bukan Idul Adha, surah Inna A'taina. Dia pun bisik malaikat, segitulah aku tahu. Ya, malaikat pun maklum. Jadi ibadah ini kalau saya lihat ni memang agama tu tidak memberatkan. Yang faham, yang mampu silakan yang sempurna. Yang mampu standar-standar silakan. Standar pun tak mampu, batas minimal boleh. Tanpa surah pun boleh. Wallahu a'lam. Ya, selesai sudah. Nanti masalah khutbah ni pembahasan langsung. Khutbah istisqa, khutbah gerhana, khutbah Idul Adha dibahas sekaligus. Untuk khutbahnya itu sendiri dibahas. Silakan jamaah, mungkin ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya.
Waktu pengurus masjid, ya, memang tidak semua masjid melaksanakan. Dia kepingin mengadakan itu, ya dia umumkan. Kalau seandainya belum siap, ya dia tidak mengadakan pun tidak masalah. Ya cuman makruh saja, belum sampai kepada haram. Makruh itu ya tercela, kurang baik. Yang baiknya dilaksanakan, karena syiar untuk melihat kebesaran Allah itu syiar. Nah, kalau seandainya dari masjid yang terdekat tidak mengadakan, ya masjid jauh mengadakan, boleh kita pergi. Ataupun di Pontianak cuma satu masjid, ya masjid itulah yang kita datangi, yang mengadakan salat gerhana. Kadang belum siap itu pengurus masjid. Pertama, pelaksanaan banyak yang belum tahu. Yang kedua ini, kadang cari hati pun banyak juga yang belum siap untuk khutbah ini. Ya, karena khutbah ini kan, maaf, ini tidak masyhur khutbah seperti ini. Coba cari kitab khutbah salat gerhana, sulit cari. Nah, makanya ustaz-ustaz tertentu yang dia membuat sendiri khutbahnya. Ya, saya pun khutbah kemarin itu ya buat sendiri, ambil daripada kitab-kitab, kutipan kitab, termasuk tadi ini, ya, hadis-hadis Nabi tentang itu kita sampaikan. Anjuran waktu terjadi gerhana itu apa anjurannya? Suruh sedekah, berzikir dan sebagainya. Itu hadis Nabi itulah kita ambil, fadilah sedekah, fadilah berzikir dan sebagainya. Jadi tidak masalah kalau masjid tidak mengadakan, tidak masalah. Cuma dia makruh saja, dia tidak sampai kepada derajat haram. Nah, cuma Nabi ini kan ingin membersihkan. Nabi itu ingin membersihkan tentang anggapan-anggapan yang terjadi, hal-hal yang aneh. Gerhana itu kan hal yang aneh, ya, hal yang aneh terjadi. Nah, itu asumsi masyarakat, anggapan, apalagi khurafat muncul, itu semuanya dipangkas oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Islam ini hebat, ya, semuanya mengarah kepada tauhid, mengarahkan kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya indah Islam itu datang, maka tauhidnya bersih, dimurnikan. Kan bahaya itu, meninggal Ibrahim, terjadi gerhana, cepat Nabi itu ambil alih, langsung naik ke mimbar Nabi itu beritahu, ini tanda-tanda kebesaran Allah. Tak ada sangkut pautnya dengan meninggal seseorang, tak ada kaitannya dengan hidupnya seseorang, tak ada. Bersih ini, murni kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu dia. Makanya Islam itu indah sekali. Dari akidahnya bersih, amalnya murni. Ya, amalnya itu murni. Jadi tidak ada kaitan dengan makhluk. Ya, untuk penyembahan itu. Ya, sekali itu. Yang lain mungkin? InsyaAllah kita sambung lagi mengenai khutbahnya pertemuan yang akan datang. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.